Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku, anak yang soleh dan solehah, semoga kalian masih tetap semangat belajar dan dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan gagasan pokok pada informasi, ya. Karena materi ini itu sering sekali keluar di dalam ujian, ya. Itu biasanya itu awal-awal itu ada soal-soal yang menentukan gagasan pokok atau informasi-informasi penting yang terdapat di dalam suatu berita. Nah, bagaimana caranya? Kita ke pengertian informasi terlebih dahulu. Informasi adalah sebuah pemberitahuan yang berbentuk pesan artikel maupun kabar berita tentang suatu hal yang disampaikan melalui lisan atau tulisan secara langsung maupun tak langsung. Itu pengertian informasi, ya. Jadi bisa melalui lisan atau tulisan secara langsung maupun tak langsung. Jenis-jenis informasi itu ada dua. Yang pertama adalah informasi langsung. Adalah informasi yang berasal dari tuturan langsung narasumbernya tanpa mengalami perubahan ataupun penceritaan kembali. Ya, jadi ini langsung dari narasumbernya. Contohnya, besok hari Kamis kita ulangan bahasa Indonesia ya. Nah, itu adalah merupakan contoh informasi langsung. Kemudian yang kedua adalah informasi tak langsung. Adalah informasi yang disampaikan kembali oleh pihak lain yang menerima informasi dari narasumber dan informasi tersebut telah mengalami perubahan dengan menggunakan kata atau kalimat pencerita. Nah, informasi tak langsung ini bisa berasal dari media seperti radio, TV, buku, majalah, blog, kemudian situs, poster, surat kabar, dan sebagainya. Karena untuk saat ini itu banyak sekali informasi-informasi tak langsung karena banyak sekali media-media yang beredar untuk saat ini, ya. Kemudian cara menyimpulkan informasi langsung, ya. Yang pertama, tadi kan informasi ada dua, informasi langsung dan tak langsung. Bagaimana kalau cara menyimpulkan informasi yang langsung dulu? Yang pertama adalah catat gagasan pokok atau pokok pembicaraan yang dianggap penting pada informasi tersebut. Kemudian yang kedua, menanyakan kepada pembicara atau narasumber mengenai informasi yang belum jelas, meragukan atau menimbulkan masalah. Yang ketiga, jika sudah jelas informasi yang didapat, susunlah dengan membuat kesimpulan berupa garis besar dari informasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah cara menyimpulkan informasi tak langsung, ya. Yang pertama, catat gagasan pokok atau pokok pembicaraan yang dianggap penting pada informasi tersebut. Yang kedua, tuliskan informasi apa yang telah kita dapat. Yang ketiga, jika sudah jelas informasi yang didapat, susunlah dengan membuat kesimpulan berupa garis besar dari isi informasi tersebut. Jadi hampir sama tadi untuk yang nomor 2 dan 3, ya. Kalau yang nomor 1 tadi, kalau yang langsung itu dari pembicaraan langsung. Jadi ditanyakan dari yang melontarkan berita tersebut atau informasi tersebut. Nah, cara menentukan gagasan pokok pada informasi itu kalian gunakan rumus 5W plus 1H. 5W plus 1H. Nah, di sini yang pertama adalah words. Words itu artinya apa? Contohnya, nanti kalian itu kalau ada suatu informasi atau artikel atau berita, nah itu kalian gunakan rumus 5W plus 1A. Jadi gagasan pokoknya yang mana? Nah, ini ya. Misalnya
apa yang terjadi sebenarnya, kemudian apa permasalahannya, apa motif dari pelaku. Nah, itu yang contoh-contoh cara menentukan gagasan pokok dengan menggunakan what atau apa. Kemudian yang kedua yaitu who atau siapa. Contohnya, siapa yang melakukan perbuatan itu? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, kemudian yang ketiga adalah why atau mengapa. Contohnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa dia melakukannya? Nah, itu bisa kalian gali dalam mencari gagasan atau ide pokok yang terpenting di dalam sebuah informasi atau artikel ya. Yang keempat, when atau kapan. Contohnya, kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian, kapan pendaftaran akan dimulai? Nah, yang kelima adalah where atau di mana. Contoh, di mana lokasi peristiwa itu? Di mana tempat pendaftarannya? Nah, kemudian yang satu lagi tadi 5W plus 1H. H adalah how atau bagaimana. Contohnya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Kemudian, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, itu adalah salah satu cara-cara dalam menentukan gagasan pokok atau kesimpulan di dalam sebuah informasi atau berita. Nah, semoga kalian menjadi lebih paham dan nanti kita akan mengerjakan latihannya, yaitu untuk menentukan informasi-informasi penting yang di dalam dalam sebuah paragraf ya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.